Oke, ini pompa akselerasi belum saya pasang, saya semprot manual aja. Nah, ini mungkin nanti bisa berubah ya teman-teman. Apakah RPM-nya perlu dinaikkan? Coba setelan anginnya pastinya berubah. Tapi gagal ini teman-teman, saya start. Wah, ginjal sekali. Kita naikkan dulu RPM, pokoknya mesin bisa hidup. Yang bikin ribet ini suara-suara ini, harusnya halus kok. Walaupun ginjal ini kita naikkan dulu, saya ingat-ingat aja karena nanti biar kita tahu apakah terjadi perubahan. Ntar pakai gas manual aja. Walah, nah ini loh teman-teman, dagelan saya ketahuan tanpa sengaja. Nah ini apa? Kabel businya belum kita pasang, ya Allah, kaget aku. Kita nggak apa-apa ini. Nah ini kan konyol ya teman-teman ya, tidak teliti ya. Itu saya kan asli saya dia. Kan kita ngecek busi bisa salah simpulan itu. Hampir kita rubah-rubah yang lainnya. Asli kan saya tadi itu tidak dibuat-buat. Nah, ini juga pembelajaran. Oh, kalau ginjal begitu, nah, itu kelihatan kan tadi. Hiburan teman-teman, keren kan saya ini. Hampir kita nganalisa macam-macam. Oke, kita tunggu sampai mesin panas. Kenapa ini saya lepas ya? Karena pompa akselerasi saya itu sangat sensitif. Tiap gas dibuka ya, tapi walaupun pelan dia nyemprot. Ya nggak nyemprot kencang sesuai kita nginjak pelan ya, ngelicir aja. Ada teman yang baru kencang ya nggak apa-apa, itu settingan terserah gitu. Saya mengikuti buku petunjuk dan sesuai konstruksi klep ya, seperti pompa Dragon, mau pelan mau tetap keluar airnya. Kenapa? Ya karena klepnya rapat. Nah, itu kalau klepnya di tengah asnya dilubangin kayak repair kit, ya pastinya hanya ketika diinjak kencang. Kalau pelan-pelan dia akan lewat lubang atasnya. Ketika kita injak kencang, selisih volumenya lebih banyak, maka bagian besar akan semprot ke nozzle kejut pompa akselerasi. Nanti kalau pelan-pelan dia akan berowot lolos lewat lubang yang di asnya. Itu bedanya repair kit. Nanti suatu saat saya bahas kenapa repair kit itu bisa laku. Itu triknya pabrik teman-teman. Kalau tidak dibuat seperti itu nggak laku repair kit. Konsep pemasaran namanya, marketing, psikologi marketing. Oke, saya ambil sebatang rokok dulu biar panas mesinnya. Kebetulan juga pembalapnya lewat. Pokoknya ada di sini. Nah. Oke teman-teman, ini sudah panas, sudah membuka termostat saya. Artinya ini sudah di suhu kerja mesin. Makanya di buku petunjuk itu diminta dicabut, karena ini kan terbuka ya. Takutnya apa? Ya takutnya ini kan 80 derajat, ini akan memanasi di metal ini, AIC. Ini masih dingin karena ini terbuka. Jadi kalau sesuai panduan ya dicabut, selainnya terus disumbat. Yang di bawah ya, yang disumbat ini masih bisa lolos udara lewat boxnya ini. Jadi teman-teman, kalau yang pertama kali tidak bisa hidup, ya diusahakan hidup dengan cara dibesarkan setelan RPM-nya, setelan gasnya. Ya itu bisa jadi mengambil jalur dari slow pot, tidak masalah, yang penting hidup dulu. Nah, nanti baru kita setel anginnya. Karena kita katakan habis membongkar ya, lupa posisinya atau tidak pas,
spoilernya berganti itu tidak ada masalah untuk hidup memakai jalur slowpod ini. Nanti kan akan ketemu aslinya setelah kita setting. Oke, langsung aja. Sepertinya ini udah pas ya teman-teman. Coba langsung aja saya tutup, diputar ke kanan baut jalan angin. Mungkin nggak kelihatan ya teman-teman, udah tahu pokoknya. Tetap saya ingat-ingat teman-teman ya, buat apa? Buat acuan apakah tadi itu terjadi perubahan, karena tadi kan merubah square teman-teman. Saya memakai ukuran setengah putaran itu saya hitung 1 kan. Banyak yang bertanya kok hitung 1, kan saya pakai metode sendiri. Silakan teman-teman memakai metode apapun gitu aja, nggak penting metodenya, buat diri sendiri. Oke, saya tutup 1. Nah ini udah ngedrop, berarti harus saya kembalikan ke kiri, kembali ke awal dulu. Oke, sekarang saya buka, lebih membuka, berarti diputar ke kiri. Apakah bisa naik RPM nya? Nah, naik ini 1, coba saya tambah 2, coba kita teruskan aja 3, 4, 5, 6, hampir tidak terjadi perubahan ya. Insya Allah ini campuran termasuk miskin, tidak ada masalah teman-teman. Tapi intinya ada penambahan tadi, ada RPM yang stabilnya. Nah ini saya bilang stabil ya susah lagi ya, ada RPM yang bisa tinggi. Tapi kalau tidak bisa tinggi tidak ada masalah, berarti udah pas tadi itu teman-teman. Yang penting hidupnya, idle-nya bisa rata, itu aja, tidak naik turun. Tapi intinya kita cari di RPM tertinggi. Ini saya kembalikan lagi. Sampai di dropnya tadi. Nah, drop itu artinya jatuh ya, mau mati. Jadi mutarnya bertahap teman-teman. Kalau bisa ya setengah putaran aja, ditunggu reaksi dari mesin. Oke, ini yang dimaksud setelan yang ada di buku pedoman reparasi seperti itu. Langsung kita turunkan. Tapi sebenarnya udah di putaran idle ya nggak perlu. Tapi kalau mau akurat ya seperti ini, kita turunkan mesin RPM-nya. Nah, sekarang kita coba lagi tutup. Berarti ke kanan ya. Oh, mau mati loh berhasil. Kita kembalikan ke kiri. Seingat saya tetap aja ini teman-teman, tetap seperti tadi. Nah ini RPM tertinggi dicari. Nah, malah turun ini kayaknya. Ini baiknya ada tachometer yang memang lebih akurat. Nah, saya kembalikan lagi sampai getar-getar. Nah ini kita terpengaruh suara ya. Sebenarnya penyetelan yang awal tadi sudah cukup teman, karena sudah di RPM standar. Ini kan sudah turun lagi ya. Tapi kalau mau akurat ya seperti itu metodenya. Ada teman yang mengajarkan seperti itu.
teman yang pintar tadi itu sesuai buku pedoman seperti itu teman-teman. Tapi ini lebih ekstrim lagi gitu loh. Ini saya turunkan, kayaknya udah hampir menutup ini skepnya. Nah, kita tutup lagi ke kanan. Lama mati, kita kembalikan lagi. Nah, ini kita harus mengingat tadi putaran sebelum dirubah, apakah jadi tambah tinggi gitu. Nah, ini sudah pas teman-teman. Artinya apa? Di bukaan skep serapat mungkin, tetapi RPM setinggi mungkin. Nah, ini tinggal kita kembalikan ke RPM standarnya, idle-nya standar mobil ini, yaitu di 750 sampai 800. Wah, ini benar-benar nutup ini, udah hampir nutup ini. Oke, sahabat, ini saya memang jalan agak tinggi karena ada power steering. Jadi seperti itulah metodenya teman-teman. Jadi ini setelan menurut buku panduan itu adalah setelan atau setelan campuran idle dan setelan idle yang miskin. Artinya apa teman-teman? Silahkan kalau pagi katakanlah susah hidup ya, diinjak pedal gas, atau boleh kita tambah sedikit saja, setengah putaran atau 1 putaran lebih membuka. Tapi sebenarnya itulah yang pas ya, apa ya, paling irit banyak BBM bensin yang semprotkan ke lubang stasioner. Artinya kalau dites pakai CO-meter itulah yang paling ideal, paling rendah. Nah, dari sini kita lanjut dengan analisa putaran stasioner ini, apakah campurannya ini cenderung miskin atau kaya. Kita pakai metode tutup lubang dari area venturi primer. Jadi kita tutup. Mau drop, kayaknya di sini pas, agak rendah sedikit ya ini kalau saya buka. Ini kayaknya cenderung terlalu miskin, nggak terlalu teman-teman. Kayak kita ini terlalu miskin kalau saya ini. Artinya tidak ada masalah teman-teman, tinggal kita atur baut setelan angin tadi. Ini masih pas, tidak kebanyakan. Yang menjadi masalah itu kalau kebanyakan. Jadi kalau kita tempel gini aja langsung drop, itu sudah kebanyakan. Ini baru kalau di sini baru ngedrop. Tapi saya buka sedikit sudah normal. Insya Allah ini sudah pas. Ini kita boleh ulang lagi teman-teman. Nah, coba ini saya ulang, apakah masih sama dengan yang tadi. Insya Allah tidak akan beda jauh. Kita putar ke kanan. Nah, kayak sama teman-teman. Dari drop tadi 3 kali, 3 putaran baru normal. 1 ke kiri, 2, 3. Ini boleh kita tambah sedikit lagi. Setengah putaran aja. Tapi kalau kita tambah jadi drop, terus hanya di satu titik aja yang enak, insya Allah itu campuran stasioner terlalu kaya. Artinya spuyer stasionernya terlalu besar, itu harus kita kecilkan teman-teman. Atau teman-teman pilih membesarkan lubang air filter. Tapi usahakan ya spuyer stasioner itu ya standarnya ya sekecil mungkin teman-teman, sesuai kapasitas mesin lah.
ada yang memakai spoiler stasioner besar enak, ya nggak ada masalah. Itu kita juga sudah pernah nyoba. Nanti sebenarnya juga akan kesinambungan dengan primernya bisa diperkecil gitu nih, karena kerjanya kan berurutan kata Pak Rojikin, bukan borongan. Kalau borongan ya kita tuang aja drigen, tidak perlu karburator. Itu betul teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu cara menganalisa dari campuran stasioner sekaligus cara menyetel baut angin. Langsung aja saya lanjutkan dengan mengetes apakah spuyer primer ini kebesaran atau kekecilan, ataukah power jacknya selalu buka. Kita kasih urut, makanya ini tidak kita fungsikan. Sampai membuka ya spuyer primer. Kalau masih pas. Apa ya, kelebihan atau kekurangan bisa tes. Waktu tadi ada gerenjel nggak enak ya, makanya pakai baut setelan RPM saja, sedikit demi sedikit dinaikkan, dicari di titik yang nggak tepat. Itu coba kita tutup tangan. Kalau kita tutup tangan bagus, berarti itu kurang bensin, bisa kita perbesar spuyer primernya sedikit. Sekarang kita gas kejut, harus ngok. Kita tanpa pompa akselerasi harus ngok gitu, kurang bensin. Ini kayaknya malah kelebihan sekarang ini. Ini kelebihan karena enak, termasuk enak. Tidak terlalu ngok. Nah ini berarti saya bisa mengecilkan spuyer primer yang pakai 100, karena memang sudah pernah kita coba pakai 100, ini tidak ada masalah. Dari itu tadi sudah kelihatan tidak ngok ya, ada tapi sedikit, harusnya benar-benar ngok gitu, kurang bensin. Nah penambahnya apa ya, ketika dipasang pompa akselerasi ada semprotan jadi pas. Ini tanpa pompa akselerasi termasuk enak, kurang ngok. Kita tunjukkan seperti itu karena ini memakai spuyer 105, artinya kita boleh menurunkan. Karena saya ingin mendapatkan performa lebih, ya nggak ada masalah, kita naikkan. Oke, saya pasang dulu pompa akselerasi. Pompa akselerasi sudah terpasang, pasti tambah enak. Tapi belum tentu kendara enak. Karena tadi ada unsur vakum adventure, centrifugal adventure yang menempatkan waktu pengapaian sesuai beban mesin. Itu nanti lebih penting lagi. Tapi ini sudah salah satu penyetelan dasar. Insya Allah kalau karbu ini sudah aman teman-teman. Nanti ketika dipakai bermasalah, kemungkinan dari vakum dilengkung, itu aja. Atau dari piston power gate yang tidak pas bekerjanya. Insya Allah ini tidak terbuka. Jadi kalau kita gas spontan tadi itu teman-teman tetap enak, kemungkinan itu membuka gitu ya, spuyernya dari power jet, pistonnya selalu menekan. Harusnya ngedrop kalau tanpa pompa akselerasi. Kita urut tambah enak kalau punya saya, karena ini selalu nyemprot. Gas spontan, itulah gunanya teman-teman, kita mengingat-ingat tadi berapa putaran, kan kita bisa menganalisa akhirnya. Tadi kita tambah ternyata setengah putaran ke kiri dari setelan sebelumnya, baut setelan angin tadi. Artinya apa? Dengan memperkecil spuyer stasioner, ternyata ya sama aja,
untuk mendapatkan putaran yang ideal, akhirnya kita buka lagi ke kiri. Jadi kalau dihitung tuh ya nggak berbeda akhirnya. Konsumsi dari putaran stasioner itu memerlukan bensin sekian gitu teman-teman. Yang dimaksud dengan apakah jadi boros atau irit itu bukan masalah itu. Jadi artinya kita supply-nya bensin itu ke jalur atau lubang stasioner, kita tambah dan kita kurangi itu dengan mengatur ini. Untuk konsumsi secara keseluruhan tidak hanya satu faktor itu aja, tapi ini memang juga menyumbang. Artinya apa? Ya ketika kita idle lama macet, maka dengan RPM yang serendah mungkin dan asupan bensin yang sedikit mungkin di jalur stasioner pastinya akan menjadi irit. Tetapi secara umum ketika pemakaian tidak bisa memakai patokan itu, pasti tergantung lagi dari faktor cara mengendarai, cara menginjak pedal gas, terus besaran spuyer stasioner, tinggi pelampung, sensitivitas dari power jet. Nah, itu akumulasi semuanya. Tapi setidaknya dengan menyetel baut setelan angin ini dengan tepat akan menghasilkan konsumsi saat idle yang irit, emisi yang bagus. Nanti kita lanjutkan dengan mengetes mengecek warna busi seperti apakah ketika saya melakukan perubahan ukuran spuyer stasioner tapi dengan setelan yang sama dengan optimal. Nanti dikendarai seperti apa itu nanti kita videokan sendiri aja. Tapi ini khusus hari ini kita bahas seperti itu, cara menyetel baut setelan angin dan menganalisa besaran spuyer primer perbandingan spuyer primer dan stasioner, dan menganalisa campuran stasioner. Nah, tadi setelah saya tunggu sekitar 10 menit itu kadang-kadang ada deg-deg. Nah, itu makanya saya kurangi waktu pengapiannya sedikit, saya mundurkan dengan memutar ini aja. Yang paling mudah memutar oktan selektor. Saya putar lebih keluar ke kiri setengah putaran. Yang tidak ada oktan selektor ya digeser sedikit saja, karena kalau menggeser ini diferensialnya besar, beda dengan oktan selektor. Itulah kelebihan menurut saya yang tahu oktan selektor ini lebih halus, fine tuning gitu. Saya disalahkan memakai istilah fine tuning gitu. Yang namanya istilah itu kan bisa kita adopsi kemana-mana sebenarnya teman. Kalau aslinya ya fine tuning itu untuk mencari frekuensi dari sinyal, misalkan televisi, radio, itu namanya fine tuning. Tapi pengertian luasnya kan setelan yang paling bagus, fine tuning, tuner, menyetel. Nah, fine itu kan halus, putarannya halus ya, untuk menghasilkan diferensi yang halus itu memakai oktan selektor tadi. Kalau pakai ini kita sedikit saja udah derajatnya sangat beda. Kali ini insya Allah setengah putaran itu 2 derajat. Jadi kalau seperempat putaran ya 1 derajat. Pokoknya itu lebih mudah teman-teman, tinggal kita atur sedikit demi sedikit, klik gitu aja. Sedikit diturunkan, sudah tidak ada dredeg gitu. Itu harus ditunggu teman-teman, agak lama. Jadi biasanya sekitar berapa menit itu baru dredeg. Nah, itu insya Allah karena pengapian yang terlalu maju. Dalam prakteknya sebenarnya sedikit lebih mundur itu lebih enak. Tetapi kenapa kita sekarang ini cenderungannya bengkel itu menyetel itu difurkan ya, patokannya katanya pokoknya tarikan tidak ngelidik. Ya tidak ada masalah karena memang lebih ke efisiensi. Tetapi kalau kita analisa kenapa penyetelan itu cenderung maju, karena rata-rata sudah diiritkan. Jadi semakin irit, semakin sedikit BBM atau campuran bahan bakar yang masuk ke silinder, itu artinya semakin sulit dibakar. Makanya waktu pengapian perlu dimajukan supaya punya kesempatan lebih lama, itu teman artinya. Jadi karena sulit dibakar, kalau dipatokkan di waktu yang standar dia tidak terbakar sempurna, makanya dimajukan, memberi kesempatan lebih lama supaya bisa terjadi proses pembakaran yang sempurna. Rata-rata pasti setelan sekarang itu orang-orang cenderung dimajukan. Karena Pak ya kecenderungannya diiritkan sudah setelannya,
bagian karbunya. Tapi insya Allah itu nanti terasa saat di beban atau tanjakan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Yang tidak baik tidak perlu dicontoh. Intinya setelan apapun yang dilakukan oleh bengkel ya atau orang, selama menghasilkan performa yang enak di mobil Anda, tidak perlu diprotes apapun caranya. Karena tujuan akhirnya ya mobil itu enak, irit, bertenaga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.